Shalom saudara-saudara. Baik, pada saat ini saya akan menyampaikan khotbah yang berjudul Ciri Orang Sabar. Nah, apa sih kesabaran itu? Kesabaran itu adalah kemampuan untuk bertahan dalam keadaan sulit, bisa menahan emosi dan keinginan, dan ketekunan dalam menghadapi penundaan. Nah, ketika kita melihat kebiasaan manusia yang sekarang, kebanyakan mereka sering tidak bersabar dalam menghadapi keadaan. Mereka sukanya yang instan, dan ketika mereka menghadapi masalah, mereka suka langsung marah dan suka bersungut-sungut. Padahal kita tahu bersama bahwa itu bukanlah sikap yang benar dalam menghadapi suatu keadaan atau masalah. Nah, langsung saja. Di sini ada 2 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, tidak pantang menyerah dan tetap berusaha melakukan yang terbaik. Kalau kita melihat dalam Yakobus 5 ayat 7, firman-Nya, "Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun musim hujan, musim gugur, dan hujan musim semi." Nah, saya yakin setiap dari kita pasti memiliki masalah di dalam hidup. Tentu, berada dalam masalah bukanlah suatu hal yang menyenangkan. Tetapi, Alkitab dengan tegas mengajarkan kita untuk tetap bersabar dalam menghadapi suatu masalah kita. Nah, seperti yang ayat yang kita baca tadi, kita bisa mengambil contoh seorang petani yang menantikan hasil panennya. Nah, ceritanya setelah petani menanam benih di dalam tanah, dia tidak dapat melihat benih itu lagi hingga benih itu tumbuh. Yang dapat dia lakukan hanyalah menunggu dan dengan setia menyiraminya setiap hari. Begitu pula dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus tetap bersabar dan melakukan yang terbaik selagi menunggu dan tidak mudah menyerah dan tetap bersabar. Nah, mungkin setelah sekian lama kita berusaha, kita masih tidak melihat apa-apa. Sama seperti petani yang sudah menunggu dan menyirami tanamannya setiap hari, tapi dia masih tetap tidak dapat melihat pertumbuhan dari tanamannya itu selama beberapa hari ke depan. Tetapi jika kita tetap setia menunggu dan bersabar dan tidak mudah menyerah, kita akan melihat hasilnya pada akhirnya. Sama seperti petani yang setia menunggu bersabar dalam menunggu hasil panennya untuk bertumbuh, itu juga berhasil dan itu menghasilkan buah. Nah, selanjutnya poin yang kedua. Poin yang kedua itu ialah tidak mudah menyerah. Kalau kita lihat dalam Amsal 15 ayat 18, yaitu demikian firman Tuhan, "Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan." Nah, di sini dijelaskan bahwa orang yang pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang sabar memadamkan perbantahan. Maka dari itu teman-teman, sangat penting bagi kita untuk tidak mudah marah. Saya akan berikan sebuah ilustrasi tentang 7 langkah kesabaran. Nah, di suatu daerah ada seorang kakek yang terkenal dengan kebijaksanaannya. Suatu ketika ada seorang pria yang menemuinya untuk meminta nasihat. Pria itu bertanya kepada kakek itu, "Kek, saya merasa tidak bahagia. Saya adalah seorang pemarah dan punya emosi yang labil. Bagaimanakah cara agar saya tidak mudah marah?" Nah,
Setelah mendengar itu, kakek itu menjawab, "Nak, dengarkan baik-baik. Setiap kali kau tersinggung dan terpancing emosimu, ingatlah tentang 7 langkah kesabaran. Apa itu? Yaitu kamu harus mundur 7 langkah dan maju 7 langkah. Lakukan itu sebanyak 7 kali, dan setelah itu kamu boleh berpikir dan mengambil keputusan untuk bertindak." Nah, setelah mendengar itu, dia itu merasa telah mendapat nasihat yang luar biasa dan mungkin akan sangat berguna dalam kehidupannya. Nah, ketika malam sudah larut, pria itu sampai pulang ke rumah dengan badan yang letih dan pegal-pegal serta perut yang lapar. Ia masuk ke kamar dengan berharap istrinya sudah menyiapkan makanan dan air hangat yang untuk mandi yang istrinya biasa lakukan untuknya. Nah, tetapi pria itu mendapati istrinya sedang tidur dengan orang lain. Nah, ketika pria itu melihat pemandangan itu, dia langsung dikuasai oleh emosi dan sangat ingin marah dan melakukan suatu hal yang buruk. Nah, tetapi di saat-saat itu dia tiba-tiba langsung teringat oleh nasihat kakek yang tentang 7 langkah kesabaran. Tanpa basa-basi, dia langsung mulai mempraktikkan 7 langkah kesabaran itu, tapi dengan emosi yang marah. Dia mempraktikkannya. Dia mulai menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai dia lakukan itu sebanyak 7 kali. Nah, karena praktiknya itu ternyata membuat kegaduhan sehingga membangunkan istrinya. Istrinya membuka selimut dan betapa kagetnya dia bahwa ternyata yang tidur bersama istrinya itu adalah ibunya sendiri. Detik itu juga pria itu langsung merasa bersyukur karena dia berhasil mencegah suatu tindakan yang emosional dan bodoh. Entah apa yang akan terjadi kalau pria itu langsung marah dan langsung bertindak. Pasti mungkin saja dia akan menyesal seumur hidupnya. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa tahu bahwa apa buruknya mudah marah dan apa untungnya ketika kita dapat sabar dalam menghadapi suatu masalah. Nah, dari 2 poin ini saya mengambil kesimpulan bahwa ketika kita punya masalah atau hambatan dalam melakukan sesuatu, kita jangan mudah emosi, kita harus tetap bersabar, tetap berusaha dan setia melakukan yang terbaik. Dan percayalah bahwa pasti ada waktunya untuk kita mendapat hasil dari setiap apa yang sudah kita usahakan dengan sabar dan setia. Demikian firman Tuhan, saya Indra, terima kasih.